Pemerintah Indonesia kembali berhasil mengevakuasi WNI dari Gaza, Palestina, yakni Muhammad Hussein beserta keluarganya. Sang istri pun yang memang warga Palestina mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia kepada Palestina. Minggu 12 November 2023, pemerintah Indonesia kembali berhasil mengevakuasi satu keluarga warga negara Indonesia dari wilayah Gaza, Palestina yang menjadi target sasaran serangan Zionis Israel. Muhammad Hussein beserta dua putranya yang berkewarganegaraan Indonesia dan istrinya yang berkewarganegaraan Palestina dievakuasi melalui pintu perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Jadi wacana evakuasi sudah ada di hari ketiga agresi, artinya 10 Oktober. 10 Oktober ya. Dan tanggal 5 Oktober saya sudah bergerak dari utara menuju selatan. Tapi saat itu kita terhambat oleh kondisi yang sangat intens, serangan-serangan, gagal. Itu percobaan pertama kita gagal. Akhirnya, itu berikut keluarga yang Anda bawa ya? Iya. Akhirnya 2 pekan kemudian setelah berbagai jalan panjang perundingan, diskusi antara Kemenlu dengan pihak Mesir, dengan pihak Gaza, dengan pihak Amerika bahkan sudah ada titik terang tuh 2 minggu kemudian. Nama saya sudah masuk dalam list, begitu juga nama keluarga WNI lainnya. Ya, sudah masuk dalam list. Nah, tapi sayangnya istri saya sama 2 anak saya itu nggak masuk namanya. Iya, tapi menurut pihak Kemenlu udah bawa aja. Kalau sudah sampai perbatasan, insya Allah diperbolehkan. Saya bawa. Saya tunggu dari jam 9 pagi sampai 4 sore, itu Tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Saya ditawarkan oleh pihak perbatasan, ini Mas Hussein boleh keluar, mungkin ntar anak istri nyusul. Pihak perbatasan itu pihak Mesir atau? Pihak Gaza. Pihak Gaza. Nah, karena kan yang memutuskan bukan pihak Gaza, tapi yang memutuskan pihak Mesir dan pihak Israel. Saya bilang saya nggak mungkin tinggalkan istri sama anak saya di rumah dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi itu terus kita terus negosiasi tapi nggak bisa. Dan bukan terjadi hanya pada saya. Memang itu sengaja. Di sana itu banyak warga asing saya temukan itu ya, dari Amerika, dari Perancis. Itu dipisah-pisah. Anaknya masuk dalam list, orang tuanya enggak. Ya, kemudian orang tuanya, istrinya masuk dalam list, suaminya enggak. Memang ada kesengajaan untuk membuat kami warga negara asing itu dibuat frustasi oleh mereka. Jadi mereka nggak cukup menteror kami dengan bombardir, mereka juga ingin membuat kami itu lelah secara psikologis. Muhammad Hussein merupakan relawan dan aktivis kemanusiaan Palestina asal Bogor, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal saat dirinya kerap mengunggah kondisi situasi wilayah di Gaza di akun YouTube miliknya. Hussein juga menceritakan bagaimana warga Gaza bertahan hidup. Jadi sebetulnya sebelum ada agresi pun Gaza ini sudah krisis di seluruh sektor. Air di Gaza itu ya akibat blokade itu hanya 3% yang layak konsumsi. Yang lainnya itu sudah terkontaminasi. Kalau kita bicara misalnya listrik, ya sebelum adanya agresi, listrik di Gaza ini hanya nyala itu 4 jam per hari. Paling banter 8 jam per hari. Sisanya putus. Itu setiap hari seperti itu. Itu yang saya rasakan. Iya. Apalagi sekarang dalam kondisi perang, semua diputus total 24 jam, internet tidak ada. Makanan ini sudah tidak lagi makan untuk kenyang, tapi mereka makan untuk bertahan hidup. Makan itu bukan lagi makan untuk kita kan makan tuh karena mesti milih-milih ya. Ya ini enak, ini nggak enak gitu kan. 3 kali sehari, kalau mereka mungkin tidak mikir seperti mereka enggak, mereka setengah porsi per hari. Itu dapat dari mana Mas biasanya? Iya, mereka masih menggunakan memanfaatkan logistik yang tersedia, stok-stok yang tersedia. Yang masih ada ya. Yang masih ada. Nah, kemudian juga minuman, ya mereka minum air yang kotor pun mereka harus minum. Mereka nggak punya opsi, nggak punya pilihan. Mereka bukan dalam kondisi milih-milih apa yang bisa mereka minum. Sang istri pun yang memang warga Gaza Palestina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Tim TV One mengabarkan.